Terima kasih Tuhan, kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang ke tempat ini. Dan Tuhan, ibadah pada hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penyertaan Tuhan bersama kami dan pimpinan Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap memulaikan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapa kami di surga, tiba saatnya kami akan mendengar firman Allah. Terima kasih Bapa buat lawatan dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini, dan lawatan Tuhan yang luar biasa buat kami semua dalam pujian beriman kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, karena kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah buat kami semua, urapi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, Bapa yang mendengar firman Allah, diurapi Tuhan. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, umat pilihan Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kita sama-sama di hari Minggu tanggal 5 April ini di tahun 2020 dapat menikmati kasih Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda, walaupun dengan sistem yang berbeda, tidak mengurangi hadirat Allah untuk hadir dan menjamah kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Izinkan saya menyapa dengan firman Allah dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Kita tahu penciptaan Allah dari awal. Kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 1 dari mulai Adam dan Hawa, dan kita tahu selanjutnya para nabi-nabi, rasul, dan selanjutnya berfirman, dan selanjutnya kita semua menjadi anak-anak Allah yang dipilih Allah dengan cara yang berbeda dan panggilan-panggilan yang berbeda. Dan kita tahu juga bahwa ketika hidup dalam dunia ini, saudara, kita sudah diberikan kuasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Dia Allah yang sangat memberkati kita, dipelihara hidup kita dari awal, dari kita ada dalam dunia, dari kita lahir sampai kita ada sampai saat ini. Sejenak kita melihat betapa hebat kuasa Allah, dan Allah selalu bekerja dalam segala hal. Allah bekerja dalam hidup kita, baik kita dari sekolah, kuliah, bekerja, berkeluarga, rumah tangga, bahkan jaminan Tuhan anak cucu kita tidak pernah akan meminta-minta dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Allah hari ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita melihat konteks ini. Allah turut bekerja, saudara. Banyak orang berpikir ketika Allah turut bekerja, hidup kita selalu dalam zona yang nyaman. Banyak orang berpikir hidup kita, ya, bahwa ketika Allah bekerja, bahwa hidup kita selalu mengalami kesukaan, sukacita, mendapat berkat yang besar, dan kita selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Bagaimana jika pada suatu saat atau seperti saat ini kita sedang mengalami situasi yang berbeda? Apakah kita masih berpikir bahwa Allah turut bekerja? Saudara, inilah yang harus kita lihat dalam hidup kita, ya, karena firman Allah berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti dalam segala hal. Allah bekerja, saudara, bukan pada saat suasana kita lagi sukacita, bukan saat kita terima berkat, bukan saat saja kita menerima hal-hal yang baik-baik terus, tetapi kita harus sadar bahwa Allah juga bekerja dalam suasana yang mungkin tidak mengenakan buat saya dan saudara. Allah bekerja bukan berarti saudara dalam suasana seperti ini Allah tidak bekerja. Allah sedang mengiring kita, Tuhan sedang mengiring kita, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari. Pelan-pelan Tuhan ingin menggiring kita dengan caranya Dia, ya, dengan caranya Allah sendiri, bukan dengan cara saya dan saudara, bukan dengan cara saya yang dengan cara pemikiran logika saya, ya. Memang betul Tuhan kasih hikmat kita, memang betul Tuhan kasih kepintaran kita, memang betul ada kuasa dalam hidupku dan hidup saudara. Karena firman Allah berkata jelas bahwa roh yang ada dalam hidupku lebih besar daripada dunia ini. Tetapi ada hikmat-hikmat Allah yang diberikan. Dalam Amsal dikatakan, ya, ada hikmat-hikmat yang membuat kita bisa melihat karya Allah, ya, dengan cara Allah, bukan cara saya, tapi cara Allah. Ya, Allah turut bekerja. Bagaimana Pak Pendeta cara Allah bekerja? Ya saudara, bagaimana Allah bisa kita lihat Dia bekerja? Saudara, itu sebabnya saya katakan, jangan lihat persoalan sekarang, masalah yang engkau hadapi, jangan lihat penderitaan sekarang ini, ya saudara.
sehingga kita melihat bahwa Allah dikatakan tidak sayang kita. Bukan. Ya, kita lihat, jangan dibandingkan bagaimana besar kasih Allah, bagaimana berkat-berkat Allah yang sudah Anda terima dan saya selama hidup, bagaimana berkat-berkat Allah yang sudah menyertai kita sampai saat ini, memberkati hidupmu dan hidupku, memberkati keluargaku, keluargamu, memberkati kita semua. Bagaimana Allah bisa mendampingi, mengawal, menyertai kita sampai hari ini kita masih bisa menikmati, masih bisa menerima berkat, masih bisa makan, masih bisa menikmati sesuatu yang ada, yang fasilitas Tuhan berikan buat kita. Saudara, kita harus lihat kebesaran Tuhan. Lihat Allahmu lebih besar dari persoalan hari ini. Lihat Allahmu lebih hebat dari persoalan yang hari ini. Ya, lihat kekuasaan yang besar yang sudah menyertai kita selama ini sampai hari ini. Hebatnya Tuhan. Jangan dibandingkan dengan masalah sekarang, sehingga hidup kita mulai berkata, sepertinya Tuhan tidak sayang saya, sepertinya Tuhan tidak cinta saya, sepertinya Tuhan tidak menjaga saya. Bukan, saudara. Ya, justru firman Allah jelas katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaanmu dan keadaanku. Bukan berarti ketika kita sakit Tuhan tidak ada. Ya, itu sebabnya saya mengarahkan kepada Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Pemazmur jelas katakan, ya, Daud dekat sama Tuhan. Daud sangat akrab dengan Tuhan, saudara. Dia sadar apapun yang dialami, selalu ada Tuhan bersamanya. Dimanapun dia berada, ketika Daud belum jadi raja, ketika Daud belum diberkati, dia percaya dia tetap ada bersama Daud. Yesus ada bersama dengan Daud. Dia sadar dari dia nol, ya, dari dia belum dipercaya, bahkan dia disisihkan dari keluarganya, seolah dia orang yang tidak mampu. Tapi ketika dia dekat sama Tuhan, dari nol dia dekat, dari belum punya apa-apa dia dekat, sampai dia jadi raja, dia pun akrab sama Tuhan, dan dia tidak melihat sesuatu yang salah dari Tuhan. Dia melihat kehebatan Tuhan, dia rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia melihat betapa hebat cara Tuhan untuk merubah hidupnya yang dari tidak ada menjadi ada. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang berbeda yang membuat pikiran Daud ini menjadi pikiran yang salah terhadap Tuhan. Tetapi Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu diri siapa yang membuat dia ini berhasil. Dia tahu diri siapa yang membuat dia menjadi raja. Dia Allah kita yang besar, Allahnya Daud yang menjadikan dia sukses. Saudara, sama dengan kita. Saya sampaikan begini, kenapa? Karena banyak orang ketika dia diberkati baru dia katakan bahwa Tuhan hebat. Tapi ketika kita mengalami penderitaan, kesesakan, kita mulai marah sama Tuhan. Jangan pakai cara kita berpikir dengan situasi ini. Jangan pakai cara pandang kita. Ya, pakai cara pandang Tuhan. Pakai cara pandang Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya dikatakan Pak Gembala, Pak Pendeta, apakah dengan situasi ini kita tetap mengikuti himbauan pemerintah? Saya katakan tetap ikuti himbauan pemerintah. Tetap hargai, hormati himbauan pemerintah. Ada berapa hal dikatakan jika memang harus ada pertemuan, jaga jarak, ikut protokoler, ikut prosedur, ya, ikuti apa yang Tuhan berikan kepada pemerintah kita, hikmat, dan kita pun untuk kita bisa menerimanya dengan hikmat.
Ya, bukan berarti saudara kita cuek, tidak. Saya hormat tetap himbauan pemerintah, tapi juga tidak mengabaikan pekerjaan Tuhan, tidak mengabaikan pelayanan. Saudara tetap, kenapa? Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tetap hormati, tetap ibadah dimanapun, tidak mengurangi hadirat Allah untuk hadir. Dia tetap hadir karena dia Allah omnipoten dan Allah omnipresent. Dia ada di mana-mana, dia Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, firman Allah jelas katakan, dalam situasi ini kita punya kesepakatan bersama bahwa biarlah Tuhan segera selesaikan masalah ini. Kita berdoa buat pemimpin presiden kita. Kita berdoa buat seluruh pemerintah yang sedang menangani ini di Indonesia. Kita berdoa buat pemerintah, baik para medis garis depan, ya, para Polri, TNI yang sedang berusaha mengayomi, menghimbau, menyarankan dan segala macam, dokter-dokter yang ada. Kita berdoa, bahkan buat yang sakit kita berdoa. Saya percaya saudara, doa kita tidak pernah sia-sia asal itu dilakukan dengan ketulusan hatimu, keikhlasan hatimu. Mari berdoa, ya, karena saya percaya rancangan Tuhan, walaupun seperti ini, saya percaya ini juga rancangan Tuhan. Ya, karena di balik situasi ini akan ada sukacita, berkat yang kita terima asal kita mampu melewati bersama Tuhan. Nah saudara, firman jelas katakan, banyak persoalan yang kita hadapi. Ombak besar bicara persoalan, lembah kekelaman penderitaan, gunung batu dan segala macam. Saudara, firman Allah jelas, ombak besar. Banyak orang takut dengan ombak, karena ombak bisa menggulingkan sebuah kapal. Karena ombak juga membuat tidak rasa nyaman bagi seorang perenang. Karena ombak juga merasa tidak nyaman bagi seorang nelayan. Tapi di balik itu banyak orang juga yang suka ombak besar. Saya tinggal di Pakai Putih. Teman-teman saya dulu masa kecil banyak yang sudah jadi juara papan selancar, surfing. Bapak Ibu, mereka begitu lihai memainkan surfing. Mereka memainkan surfing bukan saat ombak tenang, tapi mereka mainkan surfing pada saat ombak yang besar. Ketika mereka berhasil menaklukkan ombak di Pantai Kuta yang besar bagi saya, ternyata tidak puas bagi mereka yang suka ombak besar. Mereka mulai cari ombak besar di mana-mana, dari mulai ujung Nusa Dua, Ungasan, Pecatu, sampai ke Legian, sampai ke Lovina, sampai juga ke Banyuwangi, tidak tahu di mana lagi. Mereka berlomba untuk dapat ombak besar agar mereka mampu melawan cara ombak itu bekerja. Mereka mulai memainkan papan surfing mereka dengan lincah mengikuti gaya ombak, dan ombak mereka taklukkan. Saudara, sama dengan kita. Mungkin hari ini kita sedang melihat ombak yang sama, tapi jangan pakai cara kita memainkan ombak itu. Pakai cara Tuhan. Yang pertama saya katakan, tetap bersama dengan firman Allah, tetap mendengar firman Allah. Karena jelas dikatakan dalam dalam firman Allah dan Roma 11:11, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetap dengan firman. Kenapa tetap firman? Dengar firman tetap kita bisa kuat. Kenapa? Karena yang kedua dikatakan, tetapi orang itu yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila yang mengundurkan diri, saudara, ini jelas mengatakan iman. Yang pertama, tetapi orang itu yang benar, dalam 3 ayat 38 bagian A, hidup oleh firman. Ya, hidup dengan iman. Yang kedua, saudara, bersuah kepada Tuhan. Mazmur 145 berkata 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Apa berseru? Berdoa, ibadah, berdoa, berseru dengan kesetiaan, bukan dengan tidak setia. Ada sikap hati. Iman disertai dengan tindakan. Sama. Firman Allah jelas, berseru, berdoa sebagai orang percaya. Kalau kita sering dengan firman, iman kita dikuatkan, iman kita tetap mampu menghadapi
Maka yang ketiga, seruan doa kita dengan kesetiaan, dengan tindakan, dengan sikap, perbuatan yang baik, ya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Saya percaya seruan doa kita akan didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu, pesan saya terakhir, mari kita belajar yang pertama. Ada www. Kalau kita sering lihat di komputer W pertama adalah worship. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu setia, kuat, taat, terbiasa dengan penyembahan, pujian dan doa, praise and worship. Kita mampu. Kenapa? Yang kedua, ketika orang dekat sama Tuhan, maka sikap kita waiter. Waiter apa? Waiter adalah pelayan. Seorang pelayan, saudara, seorang yang tunduk, belajar otoritas Tuhan, belajar mengerti penundukan diri. Orang yang belajar mengerti penundukan diri, dia akan rendah hati. Belajar jangan dengan cara berpikir kita. Ingat, pertama worshiper, orang yang suka doa, menyembah Allah, pasti dia akan rendah hati. Waiter, pelayan, ya, roh penundukan diri, hormat, takut, setia. Yang terakhir adalah warrior. Apa warrior? Berjuang. Kalau sudah doanya kuat, ibadahnya kuat, penyembahannya kuat, ya, kemudian punya hati yang baik, rendah hati, waiter, melayani, rela, ya, maka saya yakin yang ketiga, warrior, saudara akan mampu menghadapi masalah. Sama dengan situasi ini. Kalau kau dekat Tuhan, suka berdoa, punya iman yang kuat, ya, maka kau mampu berjuang melewati masalah. Allah turut bekerja pada segala sesuatu. Allah bekerja buat kita semua. Dalam suka dan duka, Allah bekerja. Jangan pernah mundur, tetap setia, tetap datang kepada Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu, ajak keluarga berdoa. Dari hal yang kecil, berdoa. Firman Allah katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus ada. Saya hari ini rindu kita semua berdoa buat bangsa kita Indonesia yang kita cintai, dan juga buat seluruh masyarakat Indonesia, bahkan juga saudara kita di mana kita tinggal dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam renungan firman Allah atau mimbar rohani sampai selamanya. Amin.
Bapa bersyukur dan terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 April 2020. Bapa, terima kasih, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang menyampaikan firman, mendengar firman Allah, bahkan melakukan firman Allah pasti diberkati Tuhan. Berdoa buat semua umat, semua masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada dalam situasi yang seperti ini. Bapa, biar Engkau melawati semua umat Tuhan, masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo. Tuhan lawati, Tuhan jaga lindungi. Bahkan bagi mereka yang sedang mengalami wabah penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka semua. Berkati mereka, tolong hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka yang saat ini sedang mengalami duka cita, mengalami kesedihan, mengalami penderitaan. Tuhan tolong semua. Bapa, pulihkan mereka. Terima kasih Bapa, tolong bangsa negara kami, tolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati Bapak Presiden. Biar Kau berkati keluarga, anak dan semua, bahkan sampai kepada aparatur negara yang lain, pemerintahan, TNI, Polri, seluruh dokter, tim medis, rumah sakit yang menangani situasi wabah COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa berikan kekuatan, kesanggupan, penghiburan, pemulihan, jaga mereka, hindari dari segala penyakit, hindari Tuhan dalam nama Yesus. Kau tolong bahkan kami semua yang ada di Pulau Bali dan seluruh umat masyarakat di Pulau Bali, Tuhan jaga. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami semua melihat kebesaran Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga rumah tangga kami, berkati pekerjaan usaha umat-Mu, berkati mereka dalam situasi ekonomi yang sedikit goyah ini Bapa. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan berkati hidup kami. Dan biarlah berkat Allah selalu berlimpah dalam setiap hidup kami orang percaya. Berkati kami semua hari ini, dan kami akan tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur. Dan kiranya damai sejahtera Allah, berkat kelimpahan atas kami semua menyertai sampai selama-lamanya. Amin.